Indonesia berhasil mencuri poin di Jeddah melawan Saudi Arabia kemarin di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan hari Selasa nanti akan menjamu Australia di rumah kita sendiri, yaitu di Stadion Gelora Bung Karno, dan itu akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli dan seperti biasa bersama Bang DJ. Halo semua. Halo semua. Oke. Dev, sebelum kita ngomongin Indonesia Australia, Iya, ada apa nih, kita Bang? tapping hari Senin tanggal 9 September. Iya, Kita mau ngucapin selamat Hari Olahraga Nasional untuk kita Oke. semua para pecinta, pemerhati, pelaku olahraga, ya. Dan khusus hari ini, Dev, Iya. 9 September Mm-mm. di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kalau hari ini di Aceh, pembukaan Pekan Olahraga Nasional edisi XX1, edisi ke-21. 21. 21, Pekan Olahraga Nasional. Jadi selamat PON, oke. bertanding untuk atlet-atlet nasional. Kita punya atlet PON juga nih, Bang Egi nih, lihat nih, nggak bisa kelihatan kamera ya. Dia pernah main di PON tuh, ya kan? Juara judo, ya kan, udah 5 judo. Iya, Jadi selamat bersaing. PON menjadi batu loncatan untuk menggapai mimpi yang lebih tinggi, bisa tampil di SEA Games, Asian Games, juga bisa Ke Olimpiade di nantinya ya. Olimpiade. Dan ada cerita dikit di PON Boleh. yang sedang berlangsung. Atlet Indonesia yang merebut medali emas di angkat besi, Rizky Junas, juga tampil di PON. Kemarin meraih medali emas untuk Provinsi Banten. Wow, udah tampil di Olimpiade, tampil juga di PON berarti ya. Tampil di PON. Oke. Meramaikan supaya persaingan juga lancar. Dan terakhir, sebelum kita mulai pembahasan Indonesia Australia, terima kasih untuk atlet-atlet Paralimpiade Indonesia Ya. yang sudah berjuang di Paralimpiade Paris 2024, berhasil membawa pulang 1 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Keren. Wow. Terima kasih. Sehat-sehat, selamat-selamat sampai di tanah air, dan pemerintah jangan lupa apresiasinya bagi seluruh atlet dan terutama para perebut medali. Moga-moga dapat bonus ya guys ya. Keren. Thank you Bang DJ atas Siap. informasi di awalnya mengenai PON dan juga atlet kita yang sudah berjuang di Paralimpik Paris 2024. Betul. Kalau gitu, gua langsung mau lanjut Bang DJ ke Ya. laga yang akan kita bahas. Gue pengen dari Arab Saudi melawan Indonesia dulu kemarin gitu. Kita berhasil mencuri poin seperti yang gua bilang di Iya. episode preview kita sebelumnya. Berhasil mencuri poin, 1 poin, dan menurut lo gimana penampilan kita Indonesia yang mungkin banyak juga yang udah bilang 7 atau berapa kali pertemuan kita melawan Saudi itu kita hanya bisa mencetak 1 seri dan sisanya kalah gitu loh. Nah, lu gimana ngeliatnya? Ya, yang jelas ya Dev ya. Waktu hari Jumat ya kan. Di aktivitas di kantor gitu ya. Iya, gue senyum-senyum sendiri tuh Dev. Oh, gini ya rasanya punya tim nasional timnas yang bagus gitu kan. Iya. Kayak seneng aja gitu kan. Walaupun kalau secara pertandingan kita ya Arab Saudi lebih dominan. Di babak kedua iya. Iya kan, di babak kedua terutama. Kita nontonnya juga deg-degan gitu Betul. sebenarnya. Tapi ya hasil akhirnya membanggakan, ya kan. Dan kalau gua ngelihat laga kemarin terutama di stadion ya, Iya. lu bayangin ya, negara kita yang utangnya banyak, yang nyari kerjaan lagi sulit, yang PHK di mana-mana. Betul. Tapi rakyat Betul, bisa bahagia di stadion tuh 90 menit tuh. Oh iya, mendukung, iya kan? Iya, betul. Itu kan luar biasa ya, kayak nggak ada masalah hidupnya kan. Dan satu poin. Dan itu suatu kebanggaan. Kalau catatan sejarah mengatakan Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang ada di babak ronde ketiga Iya, saat ini. lebih cepat mendapat poin. Oh iya. Iya. Thailand kalau nggak salah Thailand butuh pas 8 edisi match ya. Piala Dunia 2018 butuh match kelima. Kelima. Oh untuk iya, dapat sorry. poin. Heeh. Vietnam di Vietnam. Piala Dunia 2020 perlu 8 game. 8 iya Vietnam ternyata. Kita di match day pertama unggul duluan lagi. Betul. Iya kan? Di kandang Arab Saudi lagi. Iya kan? Jadi kalau lihat permainan kemarin, ya gue sih salut sih ya sama pasukannya Sintayong. Jadi pemain yang diturunkan, ya kan ternyata Martin Paes main. Itu juga ternyata yang apa namanya? Kejutan kan? Kejutan. Kan waktu itu lu bilang belum bisa main. Belum ya bisa kan? main gitu Iya. karena waktu video ini di tapping Martin Paes belum bisa Belum main. ada kepastian. Dan bisa ternyata Hamin 2 baru Iya. diputuskan ya Martin Paes ternyata udah bisa main gitu. Dan dia menjadi highlight dari apa namanya Pertandingan pada saat itu kan. iya, dari kinerja tim Indonesia ya. Semua pemain tampil bagus.
Martin Paes lebih bagus ternyata. Debutnya walaupun sempat ya gila lu bikin gue deg-degan lu Martin Paes pakai blunder lagi. Tapi ada yang bilang mau pamer skill. Iya. Mau pamer skill, mau nahan Mau nahan penalti dia kan ternyata. sengaja tuh Dibikin blunder penalti. dikit. Iya. Itu. Jadi menurut gue itu hal yang cukup baik ya. Arab Saudi frustasi. Roberto Mancini kalau di sosial media tantrum katanya kan, tantrum teriak-teriak sendiri kan ngadepin tim Indonesia ya gak? Dan ya banggalah kita bawa pulang 1 poin. Bang ya, belum apa? Mendapatkan 1 poin ya? Iya. Lumayan lah. Iya. Kan gue juga di episode sebelumnya bilang kalau ya dengan ya parameter gue selalu di match ketika Piala Asia kemarin gitu. Kita sudah menunjukkan kalau kita bisa bermain menyerang dan memang PR kita kan dari apalagi di kondisi yang sekarang ini cuman satu, yaitu menemukan striker yang tepat untuk bisa menciptakan mengkonversi semua peluang yang kita ciptakan menjadi gol gitu. Dan kelihatan kan dari match kemarin pun kalau gua ngelihat terutama di babak kedua ya, karena di babak pertama gua bilang kita bermain sangat-sangat 90% perfect lah. Maksud gua kita membuat Arab kebingungan, kita membuat Arab banyak melakukan salah passing gitu. Kita juga membuat Mancini juga bingung, kelimpungan. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan di babak pertama, dan kita berhasil melakukan itu. Dan di babak kedua ya terbukti dengan kita tidak memiliki striker yang menjadi PR kita saat ini ya. Serangan balik yang sudah kita lakukan ya, terutama ketika udah nyampe di depan ya berhenti aja gitu. Makanya buat gue ya mungkin ketika kita punya, mungkin nggak dibilang striker sebenarnya mungkin nggak harus striker, tapi penyerang yang jitu atau yang tajam ya mungkin itu bisa menambah kekuatan kita lagi gitu Bang DJ. Iya, ya memang tuh kan jadi PR tersendiri ya, ya kan. Cuma untungnya bersyukurnya kita punya barisan tengah yang Barisan kemarin tengah waktu dan Arab belakang Saudi yang juga cukup mainnya bagus ya. bagus. Witan Sulaiman juga mainnya di babak pertama dahsyat Iya mainnya. memang ya kan? itu. Ivan Jenner, ya kan, Tom Hay, Nathan Choaon gitu ya. Verdong juga mainnya bagus. Verdong dan Itses Lepas ya golnya Arab Saudi itu karena di flag kan flag itu. ya, Iya, di nggak bisa flag. apa-apa kita juga semua. Cuma emang catatannya satu sih Dev, waktu ngelawan Arab Saudi di babak kedua, terlebih setelah pergantian pemain gitu ya. Oke. Ya permainan kita jadi agak sedikit turun. Arab Saudinya memang meningkatkan tempo dan fisik kita sih sebenarnya Nah, itu dia. yang masih jadi PR juga ya kemarin ya. Ya kok kayak abis gitu loh. Iya. kan? Karena gue ngeliatnya gini Bang DJ, di yang tadi gue bilang di babak pertama itu kita bermain perfect karena intensitas yang kita mainkan di situ ya cukup tinggi, sehingga gue sih bisa bilang faktor cuaca juga pengaruh ya di sana yang dimana kemarin atau mungkin sampai saat ini cuaca di Saudi itu lagi panas-panasnya gitu Bang DJ. Mungkin di waktu bermain itu kondisi 35-39 derajat itu gila ya. kan Ini kita aja panas. Suhu begini panas itu. Iya gitu. Makanya maksudku mungkin itu yang membuat pemain kita tuh di babak kedua menjadi ya udah keputusannya adalah menurunkan intensitas bertahan dan mengandalkan serangan balik gitu. Karena ya mungkin bisa dibilang kita juga masih membutuhkan match fitness di sisi stamina ya, sehingga di babak pertama kemarin ya dengan intensitas yang tinggi, di babak kedua jadi kendor. Gitu. Ya tapi bersyukur lah ya akhirnya 1 poin. 1 poin dibawa pulang, ya kan? Iya. Tapi Bang DJ, gue mau nanya sebenarnya ini agak pribadi sebenarnya. Kita nih berhasil mencuri 1 poin, is it that enough gitu? Maksudnya kalau gue mungkin nggak tahu atau nggak ngikutin sejarah gitu. Maksudnya Indonesia ternyata pernah berhasil mencuri 1 poin ketika melawan Saudi di dalam beberapa kali pertemuan gitu. Tapi kan kalau di partai yang resmi di turnamen yang besar baru ini kan. Dan supaya lu tahu Dev, 28 tahun yang lalu itu terakhir kita bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Iya, 28 tahun yang lalu. Ya kan? Dan butuh 28 menit buat Arab Saudi nyamain skor kemarin. Kan Indonesia nyetak gol menit 19 tuh kalau nggak salah sih Ratmangun kan. Ya kurang lebih sekitar 45+2 lah atau hampir 45+3 Arab Saudi. Itu lebih 28 tahun, ya kan? Dan Mancini tuh belum pernah menang sama Indonesia. Waktu dia
berseragam Sampdoria ngelawan timnas Indonesia di Medan itu juga kalah. Jadi kayaknya emang ya ada. Ya semoga menjadi kutukan tersendiri untuk Mancini ya. Iya. Ketika nanti melawan kita lagi di GBK atau Kalau di mana masih dia di kursi pelatih, kalau dia udah disuruh angkat lucu banget topak. kalau misalkan masih di Iya. kursi pelatih Arab. Tapi itu masih jauh lah. Intinya Iya. satu poin yang lu tahu nggak? Serinya Indonesia itu bukan hanya ingar-bingar di tanah air. Iya. Negara-negara ASEAN, Negara-negara pemerhati ASEAN juga, juga, iya kan? Ada yang angkat topi sampai ada yang iri, ya. Ya kalau negara yang tetangga sebelah iri, Iyalah. udahlah kita nggak usah bahas lah ya, ya kan? Udah begitu terus dia mah. Iya. Satu-satu lah. Seri, kita nyetak gol duluan lagi. Iya sih, bangga sih gua. Bangga. Dan itu menurut gue itu hasil, itu poin dari langit sih. Ya. Kalau nggak salah kan sebelum pertandingan sejumlah pemain tuh dikabarkan umroh ya. Iya. Nah, termasuk si Ragnar Ratmangun kan. Ragnar ya. Ya kan dia di media sosialnya membagikan dan dia bisa cetak gol. Jadi emang jangan pernah sepelekan atau lupa sama yang di atas. Iya, betul. Aku udah kayak Iya udah kayak Ustadz ini, ya. udah kayak Ustadz. Oke, yang jelas ya kita semua bangga lah ya melihat apa yang sudah dilakukan timnas kita di Bangga Dev, hari Jumat itu kan match gue melawan bilang Arab gila gini ya rasanya punya tim Jumat berkah sengaja. jatuhnya Iya, berarti ya. Jumat lagi kan. Jemaah Jumat yang berbahagia. Wah, gila. Beneran bahagia ternyata. Oke Bang DJ, selain itu gue pengen menyoroti salah satu pemain timnas kita yang baru debut, yaitu mungkin tadi udah sedikit kita bahas, yaitu Maarten Paes. Maarten Paes. Lo ngeliatnya di mana? Lo ngeliatnya gimana di match kemarin ketika Ya, yang jelas gue nggak tahu apakah itu sudah best performance-nya dia. Tapi penampilan Maarten Paes itu menurut gue layak diacungi jempol, ya kan? Terutama setelah kedudukan 1-1 dan setelah Arab Saudi meningkatkan tempo permainan, berapa kali kan Paes melakukan Save. penyelamatan yang gemilang, terutama yang menit-menit akhir tuh yang sudah dia one on one dengan pemain Arab Saudi yang bisa dia tepis itu kalau masuk sih, gua rasa gua udah langsung Tidur ya? tidur. Ya kan, dan ya itulah, walaupun ya itu tadi dia sempat blunder, ya ini pelajaran lah ya mungkin. Ya tapi kalau nggak tahu, kalau dalam hatinya dia emang mau nguji skill ya kan, ya rese banget nguji. Tapi gila ya, lu kalau perhatiin ya kiper Indonesia itu selalu yang terakhir lah, Maarten Paes, Nadeo waktu lawan Singapura di Piala Tegel yang kita lagi 2-2 kita kena penalti, di save juga kan. Nah, Hernando Ari waktu U23 kan, U23 ya, Piala Asia lawan Korea adu penalti, lawan Australia yang di babak penyisian dia save penalti kan. Jadi kayaknya kita punya kiper di tim nasional yang ya kayaknya punya lah kemampuan untuk bisa punya save penalti yang oke lah ya. Iya, oke. Tapi jangan sering-sering lah kena penalti ya. Iya bener. Gitu. Oke Bang DJ, ini Ya, juga gue mau ngutip dari pemain debutan kita Maarten Paes di menjelang match melawan Australia besok. Ini gue mau ngutip dari e-paper harian Kompas, yaitu ini kata Maarten Paes ya, dia bilang Australia adalah negara yang sangat kuat. Kami sudah menghadapi mereka di Piala Asia kemarin. Iya. Di Januari lalu. Mereka akan tampil dengan mengandalkan kekuatan fisik. Tapi kan Maarten Paes belum main waktu lawan Australia. Ya mungkin dia ngelihat matchnya, nonton kan? pertandingannya. Karena banyak pemain gitu. Indonesia yang belum main waktu lawan Australia di Piala Asia kemarin. Ya makanya itu. Mereka juga akan tampil dengan kondisi sangat lapar setelah kalah. Karena kemarin kalah lawan Bahrain kan. Kalah lawan Bahrain, dikasih oleh-oleh Bahrain dari Australia, menang 1-0. Gila itu ya. Ya makanya itu. Dan di sini dia juga bilang, tetapi kami memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kami telah menunjukkan kemampuan kami menghadapi Saudi kemarin di Jeddah. Ya. Kurang lebih gitu. Dan yang seru Bang DJ ditanggepin nih sama pemain Australia, kipernya juga yang sekaligus kapten, yaitu kami tahu secara nyata bahwa timnas Australia juga pernah mendapatkan inspirasi besar dari gaya Belanda. Nah, dia nyinggung-nyinggung apa namanya? Ya karena mantan pelatihnya kan. Pelatihnya kan orang Belanda ya. Wah, aku nggak merhatiin timnas Australia. Gitu ya, intinya dia tahulah bagaimana permainan dari kita nih, dari adaptasi dari permainan timnas Belanda yang melakukan Busidi kalau nggak salah pernah di Australia deh. Matias, coba deh cek deh kalau nggak salah ya, lupa gue.
yang mengutamakan teknik-teknik permainan, karena permainan kita juga begitu kan mengandalkan teknik passing pendek dan juga kombinasi-kombinasi cepat gitu. Nah, gue di sini menyimpulkan bahwa Australia yang sangat lapar akan menghentikan permainan kita dengan kekuatan fisik mereka yang kuat gitu. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana nanti nih Jadi gini Dev ya, melawan Australia? kita kan akan menghadapi Australia besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya, betul. Teman-teman, Sobat Kompas tahu bahwa ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan setelah Arab Saudi, kita akan menghadapi Australia. Dua negara Asia ini adalah dua negara yang dihadapi Argentina waktu jadi juara dunia. Kemarin ya? Iya. Iya, betul. Argentina ketemu Arab Saudi di babak penyisian dan menyingkirkan Australia di 16 besar. 16 besar. Kok kebetulan banget nih ketemu. Kita udah pernah ketemu Argentina juga, uji coba yang setelah, Iya, betul. Iya kan? Nah, tadi lu udah ngomong Argentina datang ke Jakarta, Australia datang ke Jakarta dengan kondisi kalah 1-0 dari Bahrain. dari Bahrain, ya kan? Untuk tim sekelas Australia yang dalam mungkin 4 atau 5 atau 6 Piala Dunia terakhir selalu lolos ke putaran final, ini cukup membahayakan. Mengingat mereka kalah di kandang. Satu grup dengan Jepang, dengan Arab Saudi. Yeah. Jadi nggak ada alasan untuk Australia selain membawa pulang kemenangan dari tanah Indonesia. Sehingga, sekali lagi Dev, lepas kita kemarin seri sama Arab Saudi, tapi kita memang harus realistis. Secara pengalaman, secara skuad, secara kekompakan, tim Australia sedikit lebih baik dari Indonesia. Iya. Sedikit lebih baik. Dan mereka pasti akan melakukan cara yang terbaik, strategi yang terbaik untuk bisa membuka lini belakang Indonesia. Mereka pasti akan belajar dari kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Arab Saudi di matchday yang pertama. Betul. Ya kan? Yeah. Graham Arnold pasti belajar banyak gitu dari skuad Roberto Mancini yang cuma bisa main imbang dengan Indonesia. Nah, ini yang mesti diwaspadai oleh skuad Sintayong. Yeah. Yang gua harapkan J.I.S. dan kawan-kawan itu nggak terlena dengan hasil. Yang kemarin 1-1 udahlah. Udah, ya. Udah, nggak usah terlalu diingat-ingat. Juga media juga kita nggak perlu ingat-ingat lagi, ya kan? Jalan menuju Piala Dunia masih panjang. Ingat target sebenarnya kan kalau bisa kita dan finish di 3 atau 4 lah. Iya. Ya kan? Iya. Start udah bagus. Nah, kepalang tanggung nih dengan kondisi yang sedang baik. Australia juga datang dengan status atau kondisi compang-camping habis kalah sama Bahrain. Iya. Ya kita gas, ya kan? Kita gas untuk menghadapi Australia nanti. Ya, gue nggak tahu ya Sintayong akan melakukan perombakan tim atau enggak, tapi rasanya yang sudah ditampilkan atau yang menjadi starter di laga Arab Saudi layak untuk dipertahankan. Martin Paes gitu ya di belakang, kemudian Calvin Verdong, kemudian J.I.S., Rizky Ridho ya kan, kemudian Nathan Choawon, Ivan Jenner, Tom Hae nggak ada isu cedera kan ya? Nggak ada. Ya bisa dimainkan. Ya, gue nggak ngerti apakah Marcelino Ferdinand bisa dipercaya lebih dulu untuk jadi starter. Iya. Kurang tahu. Tapi intinya dalam kondisi semangat yang sedang tinggi, selama tidak berlebihan, ya gue yakin sih kita harusnya bisa memberikan perlawanan di situ. Iya. Nggak ada yang mustahil sih sebenarnya deh. Ya, justru Australia nih yang sebenarnya menurut gue ya. Iya, benar sih. Lagi ketar-ketir Lagi juga ketar-ketir ya. Karena mereka yang maksudnya udah dalam edisi Piala Dunia beberapa tahun terakhir, maksudnya kan bisa dibilang selalu lolos kan. Nah, mungkin di saat ini nih posisi dia ya terancam dengan kondisi grup yang seperti ini. Gitu maksudnya. Kondisi dia harus menang. Mungkin dia tadinya berpikir 6 poin di 2 pertandingan awal kan. Di 2 pertandingan awal ini. Ini bisa ya moga-moga sih tanpa poin malah. Tanpa poin ya. Iya. Dan buat Australia ini laga yang tidak mudah ya. Mereka datang lebih dulu, lebih cepat ke Jakarta, ya kan? Mungkin mereka merasakan mewahnya kamar di Langham, tempat tidur yang oke, ya kan? Tapi ingat, di rumput GBK kenyamanan itu nggak ada. Harusnya kita bikin oleh para pemain membuat itu supaya Australia tidak bebas untuk bermain
Apalagi kita main di depan publik sendiri kan. Udah penuh itu pasti, stadion kan. Gue dengar hari ini tiket udah habis. sold out. Sudah sold out. Untung gue Kebagian nggak? Ya untung gua kerja di media, iya kan? Iya, gitu. Oke, berarti dari tim kan so far kita nggak dapat info kalau ada yang cedera, berarti kan tandanya so far ya. Iya. Semuanya baik-baik aja gitu. Dari starting lineup yang diturunin, lo akan memperkirakan seperti apa? Akankah sama seperti kemarin melawan Saudi atau soalnya kan kemarin waktu lawan Saudi Justin Hubner belum bisa main kan? Belum bisa main. Dan di sini sudah bisa main. Dan Bang DJ kita nih kedapatan 2 suntikan pemain baru lagi nih, Bang DJ. Yaitu ada Mes Hilgers kalau gue nggak salah. Sama satu lagi Eliano Reinders. Tapi udah bisa main belum? Nah itu dia. Hah? Nanti lu bilang enggak, taunya besok main lagi. Nah, itu kita dia. dikomplain lagi sama. Kalau misalkan tapi yang jelas mereka sudah bergabung bersama tim. Iya. Dan gue rasa mereka berdua juga sudah ikut sesi latihan juga gitu. Iya. Ada kemungkinan nggak 2 pemain baru ini akan diturunkan mungkin? Ya gue nanti nggak di tahu laga kalau Australia? ketua umum PSSI bisa punya magis lagi ya kan, magis lagi. Iya. H-1. Ya H-1 hari ini ya kan. Iya benar. Ya kita nggak tahu. Tapi intinya gini lah. Dengan skuad yang ada tanpa 2 pemain yang baru, gue sih optimis lah ya. Tetap realistis, tapi optimismenya itu harus dibangun, ya kan. Udah kepalang tanggung, men. Kita dalam situasi yang baik, situasi yang bagus. Selama kita tidak berlebihan, ya, tetap hormat sama Australia. Betul. Tapi nggak mau kalah. Tetap respect kepada semua pemain, tapi juga tidak mau dikadalin, ya kan. Kita harus bisa tuh buka itu. Dan gue yakin lah. Ya moga-moga lini depan juga ya punya ketajaman ya di GBK besok malam. Kalau gue sih pengennya gitu. Dan lu bayangin gak, Dev? Kalau kita bisa menang, berarti kita udah 4 poin. 3 dong. Oh iya ada 4 deh. Iya 4. Jadi 4 poin kan 4. di 2 game awal. Ya ini akan menjadi modal baik karena match day ketiga keempat bulan depan kita akan jauh terbang ke Bahrain dan ke China. Ya kan. Kalau kita bisa dapat 4 poin, berarti kan kita meninggalkan Australia. Iya benar. Ya kan. Ya, gua nggak bermimpi 2 teratas lah. Yang 3-4 dulu deh ya kan. Iya. Kalau terlalu tinggi jatuhnya juga sakit nanti. aduh. Ya kan? Tapi gua yakin lah Indonesia. Apalagi Bang Jai ya kan. Ya, kapten kita itu Kapten kan kita. tenang mainnya ya kan. Gue yakin lah. Ya Bang Jai ya. Pokoknya kita dapat poin. Bang Jai kan panggilannya. Iya Bang Jai. betul. Nggak keren ada lagi yang mau lu sampaikan gitu buat Bang Jai. Yang lah pokoknya tim kita tuh hari ini luar biasa. Ya kan? Apa yang gemesin? Apa nggak tahu. Apalagi kalau bukan timnas Indonesia. Iya lo. Ayo Garuda. Oke, jadi Gue yakin kalau menang nih Indonesia nih besok malam hari Rabu headline bisa kali 1 halaman. Iya ngomong dong sama siapa tuh yang itunya, Ya, yang kan nyetak itu korannya. Bisa lah nanti. Ya udah, berarti ini terakhir Bang DJ. Ya. Full point atau Ya gini, kalau gue ya Mm. kita bisa dapat poin itu udah luar biasa. Luar biasa. Menang lagi-lagi itu dari langit. Ingat Kamis lalu di stadion itu teman-teman kita yang Katolik Wah, iya kan? betul. beribadah di situ. Ada yang nitip Barang Berkat. iya kan ada yang nitip tolong berkati. berkati Iya kan? budaya. Iya. Enggak ada yang mustahil. Oke. Intinya kita bisa curi poin lah ya nanti. Kita bisa curi poin. Kita bertanding sekuat tenaga, kerja keras, ya kan? Kompak. Kalau Tuhan udah izinin, masa sih nggak bisa menang? Oke, kalau begitu doa dan dukungan yang terbaik untuk timnas kita di hari Selasa besok yang akan bertanding melawan Australia. Gue sih berharap semoga kita bisa curi full poin di match nanti melawan Australia. Itu bukan curi, itu mah dapat. Kalau nyuri itu 1. Ya nggak apa-apa, curi 3 poin biar nanti Australia kita tinggalin aja Bang DJ gitu. Siap. Ayo Garuda, sikat kanguru. Oke, kita sampai jumpa kembali di episode halftime berikutnya. Bye-bye.